terbaru kami, yaitu Juvenile Dynamic. Juvenile Dynamic, apa itu Juvenile Dynamic? Ini adalah podcast. Jadi BK kali ini sedang merancangkan suatu program terbaru, yaitu adalah podcast, di mana nanti kita akan membahas berbagai jenis permasalahan-permasalahan ataupun pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan bekal untuk teman-teman sekalian. Dan misalnya sebagai info dulu ya, podcast ini nanti akan diadakan setiap 1 bulan sekali. Entah nanti tanggalnya kapan mainnya, pokoknya kalian tetap cek IG kami yang ada di @bicons_UKWMS. Jadi tetap cek ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow juga akun dari Bicons, terutama di YouTube-nya, Instagram-nya, dan Facebook-nya. Tetap ingat ya teman-teman, salam Bicons semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, mungkin ini agak simpel ya. Jadi kita akan membahas tentang suatu pengalaman. Nah, pengalaman, kata yang cukup simpel tapi bisa dibilang ini bisa menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena pengalaman itu kan pasti ada banyak pelajaran, ada banyak sekali suka dukanya ataupun banyak sekali rintangan yang dihadapi. Jadi pasti pengalaman ini nanti akan memberikan bekal untuk teman-teman semua, bukan cuma untuk saya tapi juga untuk para Bicons-Bicons yang ada di luar sana. Nah, saya nggak bakal sendiri. Kali ini saya sudah mengundang narasumber kita. Ini adalah dari prodi kami juga, bimbingan dan konseling, tapi ada sekarang menempuh di semester ke-8. Nah, pastinya pengalaman yang udah ada di BK pastinya lebih baik dan lebih bagus daripada saya. Makanya saya ingin menanyakan nih, bagaimana pengalaman dia selama di BK. Langsung saja kita sambut, ini dia narasumber kita, Kak Hanifatul Nisa. Langsung tepuk tangannya teman-teman. Selamat datang Kak Hani. Selamat datang. Selamat datang. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa akhir-akhir ini Kak? Kesibukannya sekarang skripsi sama nunggu mau praktek BK di sekolah. Oh. Yang jenjang SMA. Berarti sekarang sedang proses skripsi ya? Iya, betul sekali. Oke. Pertanyaan saya langsung aja ya, pertanyaan yang pertama. Kakak ini kan mungkin bisa diperkenalkan dulu deh, perkenalkan dulu Kakak. Dan ini sebenarnya siapa? Mungkin latar belakangnya bagaimana, ataupun mungkin statusnya sekarang ya bisa itu ya untuk teman-teman yang mungkin masih ingin mengenal Kak Hani lebih dalam. Terima kasih. Silakan ya. Baik, terima kasih Dava atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Nisa. Nama saya Hanifatul Nisa. Usia saya saat ini 24 tahun, jadi OTW 25 tahun. Saat ini saya sebagai mahasiswa program studi bimbingan konseling di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun, dan sedang menempuh semester 8. Nah, kesibukan saya saat ini sehari-hari saya sedang menjalani skripsi, lalu saya sedang persiapan juga praktek BK di sekolah untuk jenjang SMA. Nah, seperti itu kira-kira kesibukan saya untuk saat ini. Lalu untuk pengalaman saya, dulu saya pernah menjabat sebagai ketua HMPS di Prodi Bimbingan dan Konseling waktu saya semester 3. Terima kasih. Oke, bagus, luar biasa sekali ya. Berarti benar-benar banyak pengalaman yang bisa kita ungkit nih. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan tentang pendidikan Kakak terlebih dahulu. Dari SMP deh, dari SMP dan SMA itu bagaimana Kakak ketika ada di situ, apa yang Kakak lakukan, apa yang misalnya di sekolah itu apa yang Kakak lakukan lah, misal di SMP atau SMA, entah jadi ketua OSIS ataupun mengalami berbagai kegiatan di SMP SMA, dan kenapa ujung-ujungnya memilih BK? Mungkin pengalaman dari SMP SMA dulu, dan selanjutnya kenapa kok milih BK? Oke, baik, terima kasih. Ya. Pengalaman saya sejujurnya, saya itu dulu tidak ada niat ataupun bahkan saya itu tidak punya gambaran sama sekali ya untuk memasuki prodi BK ini. Nah, untuk SMP sendiri, jujur saya tuh dulu anaknya tuh pemalas banget. Jadi saya nggak ikut. Iya, saya nggak ikut ekstrakurikuler. Mungkin cuma pramuka, karena kan pramuka wajib gitu ya. Nah, jadi SMP tuh saya benar-benar nggak ini. Saya intinya males deh, saya gitu. Nah,
Kemudian ketika saya kelas 3, saya itu niat untuk melanjutkan ke sekolah SMA yang tergolong favorit di daerah saya. Jadi saya itu kan Aslinya di mana? oh iya, saya tadi lupa ya. Iya, aslinya. Iya, saya belum memperkenalkan diri. Alamat saya itu Desa Gandul, Kecamatan Pilangenceng, Kabupaten Madiun. Jadi jarak tempuhnya kalau ke Kota Madiun sendiri itu kurang lebih 1 jam. 1 jam? Iya, 1 jam. Oke. Berarti untuk SMP dan SMA kurang lebih semuanya di kabupaten ya kan? Iya, di kabupaten. Tapi untuk perjalanan saya dari rumah ke SMA dulu itu sekitar 20-30 menit. Bahkan di kabupaten pun 20-30 menit? Iya, Wow. karena memang saya itu daerahnya pinggiran sekali. Seperti itu. Berarti nggak ada jurang tapi kan? Oh, enggak. Oke. Dekatnya sungai ya. Oh, iya, bagus. Tapi berarti kakak Hani ini selama SMP dan SMA itu terkenal pendiam atau mungkin penyemangat, tapi kan tadi pemalas kan, pendiam. Nah, pendiam kan kalau misalnya kita korelasikan dengan BK itu kan nggak cocok kan ya? Iya. Nah itu waktu kakak memikirkan bagaimana mau masuk ke BK padahal saya anak yang pendiam, itu apa yang kakak pikirkan waktu itu? Dulu itu saya tuh pernah mendapat pengalaman pahit ya dulu waktu SMP. Itu saya pernah dibully sama teman-teman saya, benar-benar bullyingnya itu lebih ke verbal sih ya. Jadi kata-katanya seperti kasar seperti itu. Nah lalu dari kejadian tersebut itu saya juga sering keluar masuk ke BK. Oh, berarti dari situ ya pengalamannya? Ya, tapi dari situ saya belum pengen sih masuk ke BK. Cuma dari pengalaman tersebut saya memiliki motivasi belajar yang tinggi agar saya bisa melanjutkan sekolah ke favorit saya itu yang saya pilih itu. SMA tersebut. Nah itu salah satu SMA di Mejayan itu, saya dulu alumni SMA Negeri 1 Mejayan. Negeri 1 Mejayan, nggak ada Fikri ya. Nanti kalau Fikri tahu bisa diceritakan. Oke. Kalau selama pengalaman di SMA bagaimana? Tadi kan cuma SMA. Kalau dari SMA-nya sendiri bagaimana kan? Karena sekolah saya itu tergolong sekolah yang favorit ya kalau di kabupaten daerah saya itu. Jadi lingkungannya pun juga ikut positif gitu, berbeda dari SMP. Nah, jadi di lingkungan itulah saya mulai menjadi belajar menjadi siswa yang lebih aktif. Ya, dulu itu saya mengikuti pramuka, lalu saya mengikuti PMS seperti itu. Tapi berarti awal bisa memulai kepercayaan dirinya berarti dari SMA itu ya? Iya, saya mulai dari SMA. Karena saya itu dulu punya tekad yang kuat. Pokoknya walaupun saya itu dibully, saya minimal harus masuk ke sekolah yang menurut saya favorit. Menurut mereka yang membuli saya itu favorit. Oh, berarti kakak ingin menunjukkan ya istilahnya. Oke, bagus ya, saya tahu. Oke. Nah, selanjutnya kenapa memilih BK dan kenapa masuk ke Universitas Katolik Widya Mandala ini, Surabaya, Kota Madiun? Oke, baik. Sebelumnya saya itu pernah kuliah. Jadi sebelum saya masuk ke sini, saya itu pernah kuliah di luar kota, di Solo. Jurusannya pun? Jurusannya pun berbeda. Berbeda? Iya, saya di bidang kesehatan dulu. Oh, farmasi? Bukan, saya masuknya dulu ke gizi. Oh, gizi. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu semester 3 itu saya mengambil cuti karena ada suatu masalah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya libur gap year 1 tahun di rumah. Itu saya ya belajar saya berwirausaha seperti saya itu. Kalau dulu itu zamannya mall shop gitu ya, jadi mall shop kecil-kecilan gitu. Terus saya punya teman dari SMP itu ada 2 teman saya yang kuliah di sini. Otomatis kan dia kakak tingkat saya 1 tahun, karena kan saya gap year 1 tahun. Gap year 1 tahun ya. Nah gitu, saya diajak kuliah di sini. Kebetulan saya itu pengen jurusan yang menurut saya pengen jurusan yang menurut saya itu mudah gitu ya. Oh, berarti awalnya memikirkan bahwa BK ini mudah? Iya. Oke. Pada awalnya saya itu memikirkan kalau BK itu mudah. Iya, oke. Karena kalau dibandingkan sama jurusan saya yang kemarin, itu menurut saya itu lebih sulit gitu ya. Lebih sulit ya, menurut Iya, pokoknya saya itu pengennya itu cepat lulus gitu aja. Oke. Ya. Motivasi kuliah saya itu. Berarti motivasi awalnya ingin cepat lulus aja? Iya, pokoknya saya pilih prodi yang yang sekiranya tuh menurut saya itu mudah. Oke. Nah,
kan tadi bilangnya mudah ya kak. Iya. Tapi kan kita kalau bilang masa transisi dari Iya. SMA ke kuliah itu pasti kan ada banyak perbedaan dan banyak kesulitan. Nah, apa yang kakak temukan dan bagaimana kakak menyikapi hal tersebut? Kesulitan ya? Iya, kesulitan. Ketika kan kalau SMA kan, oh ya, kau sudah pernah merasakan kuliah ya berarti sebelumnya ya? Iya. Oh, berarti udah pernah. Tapi kalau misalnya dari kuliah satu dari universitas lain ke ini kan pasti ada merasakan perbedaan kan? Apalagi nih sekolah yang berkat Katolik gitu ya kan ya? Iya. Sekolah yang swasta. Nah, sedangkan dari perbedaan itulah mungkin apakah kakak menemukan kesulitan ataupun bagaimana? Pada awalnya saya juga berpikir ya kok saya ini Muslim Ya. tapi saya kuliah di Universitas Katolik Ya, seperti itu. Apalagi saya kan berhijab. Ya. Dulu itu saya ngiranya itu di sini itu hanya untuk orang-orang yang beragama Katolik Iya, seperti itu. iya. Tapi ternyata begitu saya masuk di sini malah saya itu lebih nyaman daripada dulu saya kuliah Iya. pertama kali. Bisa jelaskan kenapa kok bisa di sini lebih nyaman? Gimana ya? Untuk dosen-dosennya sendiri itu lebih welcome gitu ya ke mahasiswa. Jadi kan kalau dulu tempat saya kuliah itu kan universitasnya tergolong besar ya. Iya. Bahkan ada beberapa kelas dan itu pun banyak sekali mahasiswanya. Ya di sini kan juga bukan berarti sedikit ya, di sini Iya. itu juga banyak, cuma tidak sebanyak Tidak sebanyak waktu itu di lah. kampus besar Iya, lah ya. iya. Seperti itu. Oke. Jadi kita itu sama dosen itu lebih dekat, bisa lebih kekeluargaannya itu loh lebih terjaga di sini daripada di sana. Walaupun ada perbedaan itu ya, agama itu pun Iya. kakak tetap merasakan kedekatan yang lebih bahkan dengan dosen-dosen yang kurang lebih kan semuanya Iya, agamanya betul Katolik sekali. gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau dari segi pertemanan nih, itu apakah adakan perbedaan ataukah mungkin kakak juga pernah merasakan pembulian mungkin di sini? Tidak Nggak ada? pernah, tidak pernah. Berarti semuanya benar-benar lancar aja ya? ketika Iya, di lancar, sini? alhamdulillah. Luar biasa. Nah, tadi kan kakak mengulangi lagi nih ke Iya. semester 1 dan kakak bilang bahwa BK itu mudah. Dan Iya. itu bagaimana setelah kakak menjalani lah istilahnya kurang lebih hampir 3,5 tahun ya? Iya, 3,5 tahun di sini, apakah kata-kata mudah itu masih benar-benar ada ataupun bisa dibilang ya BK ini ternyata ya cukup sulit begitu? Bagaimana? Kalau dibilang mudah ya nggak mungkin ya. Kalau setiap kita itu hidup nggak ada masalah itu kan ya nggak mungkin. Iya. Pasti ada kesulitan, Pasti. pasti ya ada mudahnya juga. Iya. Kalau tapi menurut saya itu bagaimana cara kita menyikapi. Karena dulu itu saya itu perjuangan saya untuk bisa kuliah lagi itu menurut saya luar biasa. Dan Iya. itu saya jadikan sebagai motivasi agar saya itu ya sungguh-sungguh menuntut ilmu terutama di jurusan BK ini. Oke. Tapi apakah misalnya di BK ini ada pengalaman yang baru atau mungkin kan perbedaannya cukup besar tadi kan dari gizi ke BK ini lebih banyak ke sosialitas, sosial lah istilahnya. Nah, bagaimana kakak untuk bisa menyesuaikan hal tersebut yang awalnya mungkin dari cuma mempelajari tentang hal-hal yang ilmiah, tapi sedangkan sekarang mempelajari tentang manusia. Nah itu juga pertanyaan yang menarik. Iya. Karena gini, dulu itu saya SMA itu mengambil IPA, jurusan IPA. Ah, Kalau iya, dulu itu. angkatan saya itu kan IPA, IPS. Iya. Nah, kalau IPA itu kan banyak mempelajari seperti hitung-hitungan, Iya, misalnya masih gitu. kebanyakan itu. Nah, sedangkan kalau IPS kan lebih ke sosial. Iya. Nah, setelah saya bandingkan ketika saya lulus kuliah dan saya mencoba kan terhitung saya punya dua pengalaman. Jadi Iya. dulu saya kuliah di bidang saya dan sekarang enggak. Dan ternyata saat ini tuh saya lebih nyaman yang Nyaman tidak di di sini. bidang saya. Mungkin ya, dulu itu saya waktu SMA itu salah memilih jurusan. Jadi ketika di kuliah ini malah ketika bersosial dan melakukan hal-hal yang misalnya bersangkutan dengan manusia lain gitu Iya. malah merasakan Iya, kegembiraan ya? iya, karena saya lebih nyaman ternyata. Saya juga baru menyadari karena dulu itu mindset saya kalau jurusan IPA itu wah pasti IPA itu lebih pinter. Kalau IPS kurang gitu ya. Itu tapi Iya. mindset yang salah. Itu dulu pemikiran saya. Makanya waktu dulu saya waktu ada tes gitu, Iya. pokoknya saya itu jawabannya tuh saya arahkan aja yang masuk ke IPA, masuk ke IPA seperti itu. iya, Padahal iya. saya tuh nggak jujur gitu loh. Iya. Nah, sekarang ini saya baru merasakan bahwa ternyata memang bidang saya itu di sosial, gitu, bukan bukan di IPA. Apa mungkin ada tuntutan dari orang tua mungkin kayak yang mengharuskan kan kalau IPA itu kan dideskripsikan sebagai orang yang pintar, istilahnya begitu. Oh, tidak. Tidak. Berarti ya cuma ya asalkan kayak jujur aja gitu lah. Ya, itu yang katanya itu aja. Saya ya dulu itu kurang mencari
referensi-referensi itu saya dengar cuma katanya Cuma gitu katanya aja. aja. Momen turning point-nya yang kakak merasakan kebahagiaan dan merasakan kesenangan lebih sekarang di BK itu apa? Momen yang bikin kakak, oh ini saya merasa bahagia sekali di sini, ada gak momen yang seperti itu? Yang utama itu lingkungannya sih, saya suka Lingkungan. sekali sama lingkungannya. Bagaimana lingkungannya? Lingkungannya itu ya seperti yang saya bilang tadi sangat kekeluargaan. Iya. Lalu dari sisi teman-teman sendiri, Iya. kebetulan angkatan saya itu sangat solid sekali. Jadi Totalnya berapa kak angkatannya? angkatan saya totalnya dulu kalau nggak salah 18. 18. Katanya tuh ada yang apa? Minggat apa sih? Minggat tuh apa? Pergi. Oh, Apa? ya kayak nggak melanjutkan. Iya, nggak gitu ya. melanjutkan. Ya itu ada dulu beberapa. Berarti totalnya 18. Iya. Kesulitan yang terjadi. Nah, kesulitan yang terjadi itu kan pasti karena ada suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang dimaksud ini apa? Misalnya di BK itu kegiatan yang bikin kita solid itu loh. Saya ingin tahu gitu. Oh iya, kalau dulu ya waktu kita menjabat sebagai anggota HMPS seperti itu kita ya kita kita bekerja sama dalam 1 tahun itu Iya. menyelesaikan 1 tahun proker yang kita jalankan. Berarti kakak pernah ikut HMPS berarti? Iya, dulu saya menjabat sebagai ketua. Ketua. Oh. Iya. Untuk organisasi lain kampus BEM, BPMU Dulu saya pernah. Iya. pernah juga. Nah, itu bisa diceritakan mungkin pengalaman berorganisasi, terutama kan kalau kita mahasiswa nih teman-teman itu pasti lebih dituntut untuk kerja mandiri. Jadi kita harus bisa mengekspresikan diri kita karena kakak itu bagaimana waktu pengalaman kakak ketika berorganisasi, terutama di HMPS dan BEM itu dinamikanya seperti apa? Kalau di BEM sendiri, sejujurnya saya itu lebih banyak di HMPS. Oh, malah lebih Ya, karena saya itu double dulu waktu. Jadi setelah saya jadi ketua itu kan angkatan berikutnya itu kan beberapa teman saya juga masih menjabat HMPS. Jadi Ya. saya itu kayak double gitu dan saya lebih banyak di HMPS karena kebetulan dulu itu saya menjabat sebagai dep yang baru gitu loh, baru di angkatan Ya. ini. Kemudian zaman-zaman corona kemarin. Oke. Nah itu jadi nggak efektif waktu saya ikut BEM. Jadi saya Berarti pengalaman BEM saya ya? masih minim sekali. Bahkan kayak semua itu kegiatan dijalankan seperti webinar tidak pernah, jarang ya. sekali ada pertemuan antar anggota seperti itu. Jadi minim sekali. Minim sekali. Iya. Oh, berarti masa Covid ya kak ya? Iya, masa Covid. Nah itu kakak waktu itu maksudnya menyikapinya begitu dengan program-programnya itu apakah berarti banyak kendala pastinya kan? Iya, banyak Nah itu sekali. bagaimana kakak untuk menemukan solusinya waktu itu sama terutama di MPS kan pasti Iya. harus ada kegiatan. Nah itu bagaimana kakak? Ya kita berusaha sebisa kita saja. Misalnya rapat kan biasanya kalau sebelum Covid itu rapatnya biasanya setelah kita menjalankan mata kuliah seperti itu secara langsung. Nah, karena keterbatasan waktu dan juga keadaan Iya. itu kita ya biasanya lewat Zoom, lewat online lah seperti itu. Tapi tetap maksudnya banyak kendala pastinya kan? Iya. Waktu itu. Iya, betul sekali. Berarti banyak pelajaran yang didapat teman-teman ya waktu itu. Tapi ya tetap Kak Hani dan teman-teman benar-benar bekerja totalitas untuk HMPS dan juga walaupun minim tapi kan tetap bekerja dengan luar biasa sekali. Nah, untuk kan kalau saya ini bagi kuliah tuh dalam 2 periode. Jadi semester 1, semester 4, semester 5 dan sampai semester 8. Nah, ketika semester 1 dan semester 4 yang ada di otak saya tuh pasti cuma ya asalkan materi aja. Nah, kalau misalnya kakak sendiri kan sudah menjalani dari semester 1 sampai semester 4, itu dinamika yang terjadi bagaimana kak? Kan saya mungkin mikirnya semester 1, 4 ya paling kita cuma ya belajar materi, kurang praktek dan lain-lain. Misalnya kakak bagaimana? Sebetulnya betul apa yang kamu katakan bahwa semester 1 sampai 4 itu kita kebanyakan teori, lalu Iya. selanjutnya 5 ke 8 itu kita banyak prakteknya, itu sebenarnya betul. Tapi yang saya rasakan kemarin ternyata ada kendala. Dulu kan saya tuh offline-nya, Iya. kita langsung belajar langsung itu cuma semester 1, 2, sedangkan 3, 4, Iya. 5 itu kita itu online. Kalau Iya. angkatanku itu Iya, online. iya. Nah, terus kendalanya itu banyak sekali karena Iya. Covid itu ya. Iya. Jadi ya semuanya itu secara daring juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau materinya sendiri ketika COVID itu bagaimana kak? Ketika kakak maksudnya kan pasti lebih sulit kan ya kalau Iya. misalnya kita daring. Nah kakak dalam memahami materinya lebih lanjut itu bagaimana waktu ketika COVID?
Ya kita lebih belajar lebih ekstra sih kalau saya itu. Lebih ekstra. Ya lebih ekstra karena biasanya itu dosen itu tidak setiap pertemuan itu mengadakan secara sinkronus gitu ya. Sinkron, ya. Ya kadang juga asinkronus ya, pokoknya di mix gitulah ya. Iya, hybrid lah istilahnya. Iya, betul hybrid. Nah itu ya kalau nggak ada kesulitan itu menurut saya tuh tergantung kitanya bagaimana. Jadi kalau kitanya memilih diam, maksudnya kalau nggak bisa ya pokoknya menang lah. Nah itu ya berarti kita juga bakal tertinggal. Tapi kalau pengalaman saya dulu, saya pasti mengejar dosen. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang nggak bisa, saya nggak paham, itu saya pasti bertanya. Lalu kalau kita kan pakai Bela ya, nah itu ada forumnya, ada forum diskusinya, ada pengumpulan tugasnya di situ. Pasti kamu juga sudah merasakan menjalankan Bela gitu ya. Nah itu juga itu. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita dalam memanage waktu, karena dosen itu tidak lagi mengingatkan besok terakhir dikumpulkan, lusa dikumpulkan, minggu depan enggak. Itu tergantung bagaimana kita. Ya, jadi kalau kita misalnya telat 1 hari mengumpulkan tugas, ya nilai kita 0. Jadi itu bagaimana pintar-pintar kita memanajemen waktu dan juga mengatur biar semuanya tetap bisa berjalan bagaimana mestinya. Berarti semuanya tergantung dari kita lah ya menjalankannya. Betul. Luar biasa sekali. Tuh pelajaran teman-teman. Jangan kalian tunggu orang tua marahi dulu, bangun aja digebyuri air dulu, kalian tuh manusia-manusia terbelakang kalian tuh ya. Kakak hobinya apa kalau boleh tahu? Hobinya apa ya, masak kali ya. Masak. Nah kalau misalnya di kampus kan kita pasti kan punya bakat dan minat ya. Nah kakak sendiri kan pastinya punya hobi dan bakat dan minat. Nah pengembangan bakat dan minat kakak ketika di kampus itu bagaimana? Karena kita keguruan ya, jadi saya tuh mengembangkan ilmu saya itu di rumah itu saya juga nyambi ngelesi dulu, terutama waktu COVID ya. Itu kan juga anak-anak TK, mulai dari TK, SD itu apalagi orang tua itu kan sekarang banyak yang kurang gaptek lah istilahnya. Nah itu sangat-sangat kesulitan, bahkan banyak sekali orang tua dari murid-murid yang saya les itu datang ke rumah saya untuk meminta bantuan saya. Nah di situ saya istilahnya mengamalkan lah ilmu-ilmu yang sudah saya dapat. Nah seperti itu. Itu di awalnya gimana kak? Kok berniat ngelesi itu kan pasti ada kayak suatu momen tertentu, pasti kan ada gimana? Sudah mas, iki mas, anu mas. Iya. Suntikan tertentu gitu langsung. Nah itu bagaimana kakak waktu itu niat untuk mengelesinya itu mulai dari mana itu niat untuk mengelesi itu? Sebetulnya itu dari mulut ke mulut ya. Jadi saya tuh enggak, misalnya saya tuh open, saya ngelesi mau nggak itu sebenarnya enggak, tapi itu ya memang awalnya tuh dari satu orang tua. Jadi tetangga saya sendiri itu berniat untuk mengeleskan anaknya ke saya, karena kan dia tahu kalau saya itu kuliah lama. Terus kemudian dia tahu kalau saya itu waktu itu saya banyak kan di rumah, karena kan ya online ya, daring ya perkuliahannya. Nah itu awalnya itu cuma 2 orang, itu kan kakak beradik gitu. Terus dari mulut ke mulut, ini ngelesi terus jadi banyak. Kalau nggak salah itu ya kurang lebih 18-an ada. Berarti awalnya tuh satu anak dulu. Terus mulut ke mulut ya, biasa lah orang kalau misalnya dari desa itu pasti kan kebanyakan kalau ngerumpi ya masalah itu ya kan. Betul. Ya ibu-ibu desa salam ya. Dirumpi dong saya juga ya, dirumpi gitu. Nah sekarang saya mungkin ingin lebih bertanya untuk kedepannya nih Kak Hani. Kedepannya apa yang ingin kakak impikan, apa yang ingin kakak misalnya dapatkan setelah semua dinamika yang terjadi di kuliah dan sekarang persiapan PKL di SMA ya? Iya. Nah itu rencana kedepannya bagaimana? Apakah ingin tetap berkarir menjadi seorang guru atau mungkin ada pemikiran lain gitu dari Hani? Iya. Kalau harapannya saya juga pengen menjadi seorang guru BK terutama ya. Karena sebetulnya kemarin itu waktu baru-baru ini mungkin 3 minggu yang lalu tuh saya tuh sebenarnya juga ditawari jadi guru
guru seperti itu kan. Tapi gurunya itu bukan guru BK, tapi guru MI. Nah setelah begitu saya mendapatkan info tersebut, saya kan diskusi sama salah satu dosen, Bu Dwi, sama Bu Dwi, gimana Bu, ini saya ambil nggak? Karena menurut saya itu kesempatan emas gitu loh. Tapi ternyata setelah saya berdiskusi dengan Bu Dwi, sebaiknya tuh enggak, karena kan yang menawari saya ini kan jurusannya MI. Jadi MI itu kayak SD, tapi Islam gitu loh ya, seperti itu. Karena kan nggak linier. Nah nanti kalau untuk jenjang karirnya saya susah kalau saya emang menetap di MI tersebut. Jadi saya harus sekolah lagi, saya harus kuliah lagi ya, pokoknya ya harus yang linier. Jadi saya tidak jadi mengambil pilihan tersebut. Tapi berarti sudah ada niat ya untuk kembali ke guru BK gitu ya? Jelas, saya pengen. Berarti impiannya pengen jadi guru BK. Iya, wah luar biasa sekali. Kali ini mungkin ini untuk kalian, hei teman-teman, bangkit dari kamar tidur kalian ya, lihat Kak Hani ini kerja keras, kalian malah mimpi saja kalian ini ya. Kita harus dicontoh nih loh Kak Hani ini kayak begini ya, jangan saya, contoh Kak Hani saja. Oke. Ini mungkin dari Kak Hani ini kan banyak sekali teman-teman SMA yang sekarang di luar sana itu bingung sekali ya, apalagi menentukan kuliahnya mau jurusannya bagaimana. Oh iya, oke. Nah, jurusannya mau bagaimana, terus bagaimana kesempatan yang ingin didapatkan. Nah, untuk Kak Hani sendiri, apakah ada tips misalnya untuk teman-teman SMA ini untuk bisa menemukan jurusan dengan baik? Saya nggak ngomong harus BK ya, tetap aja jurusan yang lain pun bisa didapatkan. Itu bagaimana dari Kak Hani? Tips-tips untuk bisa menemukan, saya dapat jurusan ini nih, saya pengen jurusan ini nih, bisa menemukan jurusan yang ingin dia ambil gitu. Itu bagaimana untuk dari siswa SMA-nya agar bisa mendapatkan pilihan tersebut gitu? Kalau dari pengalaman saya sendiri, yang pertama itu kita harus benar-benar memahami apa sih sebenarnya passion kita. Nah seperti itu ya, kayaknya karena kalau kita kurang memahami sebetulnya kita itu bidangnya apa sih ya, kita akan salah mengambil langkah. Seperti yang pengalaman saya sendiri, sebetulnya saya itu saya salah ambil langkah seperti itu. Jadi sebelum kita masuk memilih universitas jurusan itu, kita harus benar-benar memikirkan, kita harus cari referensi di internet kan banyak ya sekarang. Kira-kira jurusan A ini apa, lalu setelah lulus nanti gimana, kuliahnya kira-kira gimana. Nah itu harus kita betul-betul pahami, karena itu nanti yang akan kita jalani selama 4 tahun mendatang. Oke, luar biasa gitu ya. Dan jangan lupa nanti deh. Terus kalau misalnya untuk ini mungkin udah masuk ke penghujung acara, pengalaman yang paling berkesan selama di BK ada di dalam paling berkesan dari Kak Hani? Paling berkesan ya? Paling berkesan. Ya, itu waktu saya menempuh semester 5. Jadi itu waktu COVID. Lalu saya itu mengambil mata kuliah itu di semester 5, dan saya nekat, istilahnya saya tuh nekat mengambil mata kuliah di semester 7 juga. Waktu itu namanya manajemen dan PPLBK di TK, itu memang diperuntukkan untuk semester 5. Dan saya itu nekat ngambil manajemen dan PPLBK di SD. Jadi itu bersamaan waktunya, jadi itu betul-betul menguras tenaga, waktu, dan juga menjadi pengalaman yang luar biasa. Karena di tengah-tengah sibuknya itu saya harus betul-betul membagi waktu. Jadi minggu ini saya ke TK, lalu 2 hari kemudian itu saya ke SD. Dan saya itu kebetulan kan kalau TK-nya itu satu mahasiswa itu 1. Jadi betul-betul kita itu nembusi sendiri ke TK tersebut. Jadi setiap mahasiswa itu wajib mencari 1 TK. Sedangkan untuk yang SD itu kan 3 orang. Dan saya itu mengambil TK di TK daerah saya, jadi TK Desa Gandul. Ya, dan saya ambil SD-nya itu di Nggaron, Balirjo. Ya. Jadi Dava bisa bayangkan gimana riuhnya dulu. Dan dari pengalaman tersebut, dari jerih payah yang saya lakukan tersebut, saya menerima hasilnya sangat memuaskan, dan saya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan juga. Sekali. Wow.
tepuk tangannya untuk Kak ini luar biasa sekali. Terus mungkin tadi kan dibilangnya BK itu prodi atau jurusan yang mudah. Nah, ketika sekarang sudah hampir 4 tahun di BK, bagaimana anggapan orang di luar sana mungkin seperti Kak Hani begitu ya, menganggap bahwa BK itu mudah. Nah, tapi kan setelah 4 tahun berdinamika, pasti banyak sekali hal-hal yang Kak Hani dapatkan, dan pasti BK itu tidak semudah itu. Nah, bisa Kakak jelaskan mungkin ya, bahwa BK ini adalah jurusan yang seperti apa, terus bagaimana dampaknya bagi kita, terus untuk prospek kedepannya BK ini seperti apa gitu, mungkin Kak Hani bisa jelaskan. Oke, untuk dampaknya bagi saya sendiri ya, dulu itu saya tergolong orang yang apatis gitu ya. Apatis itu kayak cuek Ya, nggak mau. Pokoknya saya tuh ya memikirkan diri saya sendiri. Tapi setelah saya kuliah di BK, saya tuh tahu apa itu empati, bagaimana cara kita berempati kepada orang, lebih menghargai orang, itu semua. Pokoknya itu menurut saya itu sangat relate sama pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu dampaknya untuk Kak Hani sendiri. Saya sendiri. Kemudian untuk penjelasan dari kan banyak orang yang bilang bahwa BK itu jurusan yang gampang. Nah, untuk penjelasan bahwa BK ini adalah sebenarnya begini loh. Nah, itu mungkin Kak Hani bisa jelaskan. Nah, mungkin kalau saya bilang BK itu gampang, saya nggak bisa bilang karena itu menurut saya, karena itu kan relatif ya. Mungkin menurut orang yang sukanya berhitung di jurusan-jurusan yang pandai suka berhitung, itu kan menurut mereka kan tidak suka. Jadi itu kembali ke orang masing-masing. Jadi passionnya lah ya apa. Lalu untuk BK ini seperti apa gitu? Iya. BK ini seperti apa? Iya. Lalu untuk BK itu seperti apa? Saya kira dulu itu jurusan BK itu hanya melulu menjadi guru. Iya, itu. Dan tapi setelah saya kuliah di BK, ternyata prospek kerja itu sangat luas sekali. Jadi BK itu bisa kerja di sekolah, jadi guru ya, pas guru BK, lalu bisa konselor rumah sakit, lalu bisa konselor keluarga, lalu kita juga bisa lapas, ya seperti itu. Pokoknya luas sekali. Berarti BK itu benar-benar luas, terutama di UKWMS Kampus Madiun ya. BK sekarang statusnya baik sekali, luar biasa. BK baik sekali. Jadi kalian jangan lupa kunjungi website kami juga di Prodi Bimbingan Konseling, karena Bimbingan Konseling luar biasa baik sekali. Oke, terima kasih sekali Kak Hani sudah menyempatkan waktunya untuk mau berbincang-bincang kepada kami semua dan teman-teman. Kami harap teman-teman bisa menangkap ya, kamu semua ya, tolong kalian harus berubah, berevolve ya. Kalian yang awalnya apatis tadi bisa sekarang jadi seperti ini karena berubah. Kamu semua di luar sana ya, harus berubah. Oke, terima kasih sekali Kak Hani. Untuk teman-teman kru-kru yang di sini, terima kasih semuanya. Semoga kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan teman-teman jangan lupa tunggu kami ya, next video kami bulan depan ya, jangan kesusu, capek ya harusnya, jangan kesusu ya. Saya tetap tunggu video-video kami, terutama cek ya Bikons_UKWMS, follow, subscribe, oke? Ingat, Q&A and Counseling jangan lupa dikunjungi ya. Itu dari saya promosi. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai jumpa. Saya Dava undur diri. Terima kasih semuanya. Salam Bikons. Terima kasih semuanya. Bye.